Akang booknya belum dibuka mic-nya. Belum dibuka ya? Subhanallah. Oke, kita mulai lagi aja. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Latang Samasiro. Mohon maaf terjadi kendala. Tadi saya lupa untuk membuka mikrofon. Terima kasih telah bergabung bersama kami di acara seminar motivasi mahasiswa baru tahun 2020 dengan tema Jadi Sarjana Beretika dan Berakhlakul Karimah. Izin memperkenalkan diri, nama saya RTB Abdurrahim Al-Bantani dari Latang Samasiro Innovation Center. Izin menyampaikan tata tertib pada acara hari ini. Pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Latang Samasiro dapat mengisi daftar hadir acara online dengan link http://bit.ly/smb2020 strip 1 atau dapat men-scan pada barcode yang ada pada layar. Dan daftar hadir akhir online akan kami berikan pada pertengahan atau akhir acara seminar. Apabila Bapak, Ibu, rekan mahasiswa-mahasiswi Latang Samasiro mengalami kendala koneksi atau terputus di tengah acara, dipersilakan untuk bergabung kembali dengan melalui meeting ID atau link Zoom yang sama. Pada sesi tanya jawab, Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Latang Samasiro dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom chat Zoom, meeting atau secara langsung bertanya setelah dipersilakan oleh moderator. Bagi peserta yang menghadiri seminar motivasi mahasiswa baru tahun 2020 melalui channel YouTube Latang Samasiro, maka pertanyaan melalui chat YouTube. Bagi penanya wajib menginformasikan nama dan prodi, dilanjutkan dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Soleh MM, Koordinator Perguruan Tinggi Latang Samasiro. Yang terhormat Bapak Haji Dini Arifian, SEMM, Ketua STKIP Latang Samasiro. Yang terhormat Bapak Haji Yulikus Fartono MKOM, Ketua LTM IC Latang Samasiro Innovation Center, yang pada kesempatan sore hari ini akan menjadi motivator kita. Yang terhormat Teh Ulfa Kirana, Ketua BEM STKIP Latang Samasiro, sekaligus akan menjadi motivator muda pada acara hari ini. Dan tidak lupa pula Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh mahasiswa-mahasiswi Latang Samasiro yang kami banggakan, seluruh mahasiswa dimanapun berada, dan seluruh peserta seminar yang berbahagia. Selamat bergabung dalam acara Seminar Motivasi Mahasiswa Baru tahun 2020 dengan tema Jadi Sarjana Beretika dan Berakhlakul Karimah. Kegiatan hari ini diharapkan dapat menjadi sarana memotivasi mahasiswa baru menjadi semangat dan bersungguh-sungguh dalam menjalani masa perkuliahan hingga menjadi sarjana yang beretika dan berakhlakul karimah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Latang Samasiro, acara seminar motivasi mahasiswa baru tahun 2020 dilaksanakan 4 kali sesuai dengan masing-masing fakultas. STKIP Selasa 27 Oktober 2020, STAI Rabu 28 Oktober 2020, STIE Rabu 28 Oktober 2020, Akbid Jumat 30 Oktober 2020. Bagi mahasiswa-mahasiswi baru yang tidak bisa hadir pada acara tersebut sesuai dengan program studinya, maka boleh bergabung pada seminar motivasi pada prodi yang lainnya. Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Latang Samasiro, marilah kita buka acara hari ini dengan berdoa bersama-sama.
agar acara hari ini bisa mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya mendengarkan kalam ilahi dan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Bagimu Negeri. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
Mic-nya belum dibuka, Pak. Ya, alhamdulillah setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yaitu surat Al-Mulk dan juga mendengarkan lagu Bagi Negeri, mudah-mudahan dapat menenteramkan hati kita dan Allah berikan hidayah, inayah kepada kita agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu cinta akan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan seminar motivasi mahasiswa baru tahun 2020 hari ini juga bertepatan dengan semangat Sumpah Pemuda yang pada waktu itu di Kongres Pemuda telah disepakati pada tanggal 27 dan 28 Oktober dengan yang kita kenal adalah Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda menegaskan kepada kita semua tentang cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Baiklah, sudah hadir bersama dengan kita motivator muda yang telah sukses terpilih sebagai Ketua BEM STKIP Latansa Masiro. Beliau pernah menjadi Ketua Pramuka 2015, juga Ketua OSIS 2017, dan juga pernah mondok di Pondok Pesantren Nurul Madani. Marilah kita sambut motivator muda kita, Teh Ulfah Kirana. Pada Teh Ulfah Kirana kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator memberikan waktunya, kepada motivator kita juga Pak Haji Yulikus, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena joinnya sedikit terlambat, karena di sini terkendala dengan sinyal. Biasa habis hujan, kalau habis hujan sinyal biasanya suka menghilang. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih pula kepada adik-adik maba yang hari ini sudah bergabung di Seminar Motivasi Maba 2020 yaitu untuk mahasiswa baru STKIP Latansa Masiro. Semoga tetap semangat. Dan saya juga ingin memberitahukan ini Pak, bahwa hari ini banyak sekali sebenarnya mahasiswa baru STKIP yang ingin join tapi tidak bisa login. Dikarenakan mungkin gangguan sinyal ataupun karena keluar masuk, karena saya pun email sampai diblok seperti itu. Jadi saya beritahukan bagi yang tidak bisa hadir bisa nonton live di YouTube channel ya Bang ya. Betul. Artinya teman-teman, punten Teh Ulfa dipotong sebentar ya. Informasi saja apabila ketika masuk Zoom tidak bisa sign in itu sekitar 6 kali biasanya memang diblokir. Apabila sudah diblokir, kan biasanya kita sign in itu ya email ya, akun Google. Ketika akun Google 5 kali gagal biasanya diblokir. Setelah diblokir, caranya gimana? Sign in pakai Facebook. Tadi juga ada satu orang dia nggak bisa karena sudah diblokir pakai akun Google, bisa masuk pakai akun Facebook. Itu saja Teh, lanjutkan. Baiklah, langsung kita mulai saja ya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, yang mana berkat karunia-Nya kita masih bisa berkumpul, masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa saling menatap walaupun di kejauhan. Dan kita doakan pula semoga musibah yang melanda pada hari ini yaitu corona segera berlalu agar kita bisa segera bertatap muka, berdiskusi via offline. Tak lupa salawat beserta salamnya marilah kita selalu curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya rasa jika dikatakan motivator belum pantas ya Bang ya. Ya teman-teman. Soalnya saya merasa
belum bisa apa-apa, belum bisa memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa ditiru oleh siapapun, tapi mungkin di sini adanya saya di sini hanya untuk sekedar sharing atau ingin berdiskusi, membagikan sedikit pengalaman saya, prinsip hidup saya, bagaimana sampai bisa menjadi ketua BEM, dan semoga pengalaman saya ini yang akan saya share bisa diambil hal positifnya oleh teman-teman khususnya dan dijadikan motivasi mungkin ke depannya berbicara Sumpah Pemuda. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, besok tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda, yang mana Sumpah Pemuda yang tadi sudah dikatakan, sudah diceritakan oleh moderator kita, lahir pada tahun 1928. Teman-teman ada yang tahu nggak bunyi Sumpah Pemuda itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Kami Putra Putri. Ya, kami putra-putri. Sumpah Pemuda itu ada 3. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa yang masih berjiwa muda, harus mengaku bahwa tanah Indonesia itu satu. Tanah Indonesia, bangsa Indonesia itu satu. Bangsa Indonesia dan bahasa persatuan Indonesia itu satu, yaitu bahasa Indonesia. Baik, sebenarnya bagaimana ya Bang ya? Membaca ketika saya mendengar dan melihat, begitupun ditunjuk menjadi motivator pada sosialisasi maba hari ini, saya sedikit terkejut karena temanya menjadi sarjana yang beretika dan berakhlakul karimah, sedangkan saya sendiri, mungkin teman-teman sudah tahu, masih semester 3, belum menjadi sarjana. Mungkin kita akan kupas bagaimana sih menjadi mahasiswa yang beretika dan berakhlakul karimah. Sedangkan pada realitasnya bisa kita lihat, bisa teman-teman semua lihat, pada hari ini etika atau moral sudah mulai pudar, sudah mulai luntur di kehidupan kita, di kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita mulai mengupas nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etika itu? Teman-teman ada yang tahu tidak? Etika atau akhlak, adab, apa sih sebenarnya pengertiannya? Itu karakter yang ada di dalam diri kita. Nah, boleh ya. Sebenarnya etika atau akhlak sendiri itu, teman-teman, yang saya pelajari di pondok pesantren, ya, koreksi apabila saya salah, berasal dari kata kholako, yang artinya itu adab, etika, atau tabiat, perangai, atau karakter. Nah, karakter yang dimiliki kita, karakter bagaimana cara kita memperlakukan orang lain, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita hidup bersosial di masyarakat. Etika itu adalah tabiat kita. Nah, teman-teman, kita sebagai mahasiswa yang mungkin teman-teman yang sudah bergabung pada seminar minggu lalu, yang juga hari Selasa pada jam 10, peran mahasiswa itu ada 3 sebagai agen of change, social control, dan iron stock. Sebenarnya peran mahasiswa juga ada sebagai moral coach. Yaitu, apa itu artinya? Yaitu kekuatan moral, di mana kita sebagai mahasiswa mengemban tugas yang sangat berat, mengemban tanggung jawab yang begitu berat, yaitu kita sebagai kekuatan moral di masyarakat, yang artinya kita sebagai sosok atau figur yang nantinya akan dicontoh oleh orang-orang yang mungkin masih SD, masih SMP, masih SMA, ataupun orang-orang yang tidak berpendidikan, akan menjadi
public figure, menjadi sosok trendsetter yang harus memiliki akhlak. Maka dari itu, mengapa Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik ya teman-teman. Kata Imam Malik, ilmu itu diibaratkan sebagai garam. Dan adab atau etika diibaratkan sebagai tepung. Nah, ada yang tahu nggak nih maksud dari pernyataan ilmu itu diibaratkan sebagai garam, sedangkan adab diibaratkan sebagai tepung. Biasanya nih teman-teman, kalau kita lagi masak, misalkan kita nih lagi masak bakwan deh, garam sama tepung yang dipakai banyak mana? Garamnya atau tepungnya? Nah, tepung kan? Nah, maksudnya antara ilmu dan adab, maka lebih banyak atau lebih tinggi, lebih utama kita memiliki adab. Bukannya tidak boleh kita memiliki ilmu yang tinggi, harus teman-teman. Kita harus berpendidikan tinggi, mencari ilmu setinggi-tingginya. Namun, ilmu tanpa adab itu sia-sia. Karena pada realitasnya, banyak sekali hari ini orang yang berilmu tapi tidak beradab. Dan orang yang berilmu tidak memiliki adab sungguh adalah orang yang membuat kerusakan, orang yang membuat onar, orang yang merusak bumi kita. Buktinya teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihatnya hari ini, orang-orang yang korupsi misalnya, bukankah mereka adalah orang-orang pintar? Bukankah mereka adalah orang-orang yang berilmu? Tapi karena mereka tidak berakhlak, karena mereka tidak beradab, karena mereka tidak memiliki etika, sampai tega, sampai hati melanggar perintah Allah, melanggar perintah agama, dan melanggar aturan yang sudah dibuat oleh manusia sendiri. Nah, maka dari itu teman-teman, begitu sangat mulianya seseorang yang beradab dibanding dengan daripada orang yang berilmu. Tapi akan lebih bagus lagi ketika kita memiliki keduanya. Ketika kita sudah berilmu tinggi, ketika kita sudah menjadi mahasiswa yang ber-IPK tinggi, dibarengi dengan akhlak yang mulia, dibarengi dengan akhlak mulia yang karimah. Teman-teman semua, yang saya pernah pelajari juga, saya pernah baca nih dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya begini, koreksi jika saya salah ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya bahwa sesungguhnya aku itu, kata Rasulullah, diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, harusnya kita berpikir dong, mari kita kaji deh teman-teman. Rasulullah saja diutus ke dunia ini, yang pertama tugas mulianya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang manusia itu tanpa akal, tanpa akhlak bagaikan binatang. Maka dari itu saya ingin mengajak kepada teman-teman semua di sini. Alhamdulillah kita hari ini sudah masuk ke kampus Latan Samasiro yang insya Allah tujuannya, visi dan misinya juga sangat mulia sekali, terutama di STKIP menjadikan guru, tenaga pendidik yang berakhlak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu visi dari STKIP Latan Samasiro, teman-teman. Nah, saya boleh tanya nggak, tujuan teman-teman masuk ke STKIP itu untuk apa sih? Kedepannya, oke, boleh dijawab. Nah, untuk Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab ya. Maaf, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Basori, prodi Matematika. Ya, ingin menjawab. Tujuan saya masuk ke Latansa yang pertama saya ingin menuntut ilmu dengan wawasan menambah dan berakhlakul karimah yang baik. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aad sudah menjawab. Jawabannya sangat bagus sekali. Memang pasti semuanya ketika ditanya masuk ke suatu perguruan tinggi, yang pertama pasti menjawab ingin menuntut ilmu atau menambah wawasan. Jarang sekali ketika seseorang masuk ke perguruan tinggi punya keinginan untuk memperbaiki akhlak. Iya, telepon ke Nah, ini. Tolong. teman-teman, Saya hari ini kita sudah masuk ke STKIP, di mana kedepannya mungkin dari kita akan menjadi seorang guru. Nah, guru atau tenaga pendidik yang hari ini hadir di hadapan teman-teman semua, di hadapan saya, di hadapan kita semua, kebanyakan adalah hanya mentransfer ilmu, bukan mentransfer akhlak. Sedangkan teman-teman, tugas guru sendiri yaitu sebagai tenaga pendidik, pengajar di mana yang tujuannya untuk mentransfer ilmu, pengetahuan atau knowledge dan membangun karakter yang baik. Maka dari itu di sini kita belajar teman-teman. Belajar untuk berakhlak, belajar bagaimana caranya mendidik seorang murid menjadi murid yang pintar, teladan, berpendidikan, bernilai tinggi dan juga berakhlak. Nah, teman-teman, mungkin dari teman-teman banyak sekali pertanyaan tentang akhlak. Oh ya, maaf saya ingin bertanya deh pada teman-teman. Menurut teman-teman, kehidupan sekarang nih, anak zaman sekarang dari mulai SD hingga mulai mahasiswa bahkan yang sudah lanjut usia di kehidupan kita, misalkan bersosial media, apakah mereka akhlaknya sudah luntur atau bagaimana teman-teman? Ada yang bisa menjawab gak? Ada yang mau memberikan pandangannya? Boleh silakan. Oke, terima kasih ya Kak Ulfa atas Ya. pertanyaannya. Di sini Basori akan jawab pertanyaannya. Yang menurut Basori ya bukan masalah luntur, tetapi di zaman era globalisasi ini karena semakin alat elektronik semakin canggih, karena keimanan kita semakin berkurang. Nah, di situ letak manusia yang tua maupun yang muda melupakan ibadah dan mementingkan keperluan dunianya saja gitu. Tetapi manusia itu masih bisa untuk berubah kembali dengan cara mengurangi alat elektronik itu dengan yang sisi negatifnya. Mungkin hanya itu dari Basori. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wah, ini Basori lagi ya. Terima kasih sudah aktif sekali memberikan pandangannya. Betul sekali jawabannya. Karena ya, kita tahu teman-teman, hari ini sosial media atau globalisasi telah merajalela di mana teknologi semakin canggih. Semakin hari, terutama kaum perempuan, sudah banyak sekali kehilangan rasa malunya. Misalnya saja sudah berani mengupload foto atau video memperlihatkan aurat, atau yang lebih mirisnya zaman sekarang nih, teman-teman. Orang pacaran saja yang jelas-jelas dilarang oleh agama dengan bangga dipamerkan di sosial media. Nah, itu tuh pengaruh dampak negatif dari globalisasi, teman-teman. Contoh kecilnya sosial media yang hari ini kita pakai sehari-hari, semua kalangan dari mulai yang kecil sampai yang dewasa, kita bisa posting segala hal yang negatif, kata-kata kasar, kata-kata kotor, padahal itu dapat dilihat oleh semua orang, teman-teman.
maka dari itu terkadang saya tidak habis pikir pada anak-anak muda, ya saya pun masih muda, pada hari ini sangat berbeda jauh sekali dengan anak muda zaman dahulu, dengan orang-orang pada zaman dahulu yang memanfaatkan waktu atau memanfaatkan waktu kosongnya dengan hal yang positif. Misalnya baca buku, misalnya belajar ngaji, membaca Al-Quran, ibadah, dan lain-lainnya. Tapi sekarang hampir mungkin dari teman-teman nih, saat ini hampir semuanya menggunakan 24 jam sosial media. Mau tidur sosial media, HP, mau makan HP, belajar pun sekarang HP, teman-teman. Istirahat HP, mau tidur HP, dan bangun tidur pun HP. Nah, jadi untuk itu saya juga ingin mengajak kepada teman-teman, mulai hari ini mari kita belajar untuk mengurangi sosial media, untuk mengurangi menggunakan sosial media terhadap hal-hal yang negatif. Dan juga teman-teman, semakin canggih teknologi, manusia semakin malas. Berbicara akhlak, menurut teman-teman mencontek di kelas itu termasuk akhlak yang bagus atau akhlak yang buruk? Buruk. Nah, buruk. Buruk, Kak. Nah, itu kan Buruk, Kak. ya buruk kan? Satu hal kecil, perilaku kecil yang kadang, hayo semuanya ngaku. Pasti di sini masih suka kan mempraktekkan nyontek itu? Benar tidak? Kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Ulangi. Sedikit, Kak. Sangat Nah, sedikit betul. kan? Iya, Kepepet. katanya, waduh, kepepet. Katanya kita ingin menjadi mahasiswa yang berakhlak, menjadi sarjana yang berakhlak. Tapi bagaimana kita ingin memberikan contoh atau memberikan suatu, ya kita bagaimana menjadi contoh yang baik kalau di kelas saja kita masih suka mencontek, teman-teman. Teh 1 menit lagi ya, Teh. Oh, sudah 1 menit lagi ya, Pak? Ya, 1 Baik, menit baik. lagi. Ini terlalu bersemangat soalnya kalau Ya, sudah betul. berbicara bareng teman-teman itu rasanya tidak mau berhenti gitu, Pak. Betul. Ya, baiklah. 1 menit lagi, teman-teman. Jadi kesimpulannya pada diskusi kita kali ini, semoga mulai hari ini kita sama-sama belajar, dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita perbaiki diri, mari kita perbaiki akhlak, mari kita perbaiki etika kepada orang tua, kepada guru, etika di kelas, kepada orang yang belum kita kenal pun, karena kita adalah agama Islam, agama yang sempurna. Dan semoga kedepannya kita menjadi suri tauladan, menjadi calon penerus bangsa yang beretika, yang berakhlak, juga berintegritas. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman maba STKI Pelatan Samasiro yang hari ini sudah hadir di Zoom ataupun di YouTube. Semoga apa yang saya share kali ini bisa masuk dan bisa diserap energi positifnya oleh teman-teman semua. Mungkin Allah. dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidup Sumpah Pemuda, selamat Hari Hidup Mahasiswa, selamat Hari Sumpah Pemuda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang lain silahkan untuk di-mute-kan mikrofonnya. Oke. Tadi Teh Ulfa, terima kasih Teh Ulfa telah memberikan motivasi tentang pemuda. Ada ungkapan yang cocok untuk Teh Ulfa, yaitu sababul yaum umarul ghadi.
pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Dan juga ada satu ungkapan dari Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, Aktini asrota sababin, saupa uharriku bihim dunia. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Oke, telah hadir bersama kita selanjutnya adalah motivator, karena rasanya kurang afdol apabila motivator kita hanya dari generasi Z. Kita telah hadir bersama kita motivator yang luar biasa. Motivator kita yang luar biasa. Beliau telah berkecimpung malang melintang di dunia motivator, motivasi, event organizer, dan juga di dunia marketing. Beliau pernah menerima penghargaan 3 rekor muri motivator pendidikan terbaik peserta terbanyak. Beliau juga seorang trainer, life skill, investor, hipnoterapi, business plan, marketing konsultan, dan banyak sekali. Dan beliau sekarang adalah ketua dari Latansa Masiro Innovation Center. Marilah kita sambut Mas Yuli. Mas Yuli, begitulah sapaan hangat Bapak Haji Yuli Kuspartono Eskom yang dilontarkan orang di sekitarnya. Lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1967. Sebagai putra ke-1 dari 4 bersaudara, ia lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang prajurit Kopassus dan ibu seorang guru matematika yang menepanya menjadi pribadi yang tegas, disiplin, serta lugas dalam menjalani hidupnya. Mas Yuli mengawali karir sebagai staf dan dosen tetap sejak tahun 1996 yang juga berhasil sebagai pencetus personal development program bagi seluruh staf pengajar maupun karyawan. Selain itu, Mas Yuli juga aktif sebagai penulis yang telah berhasil meluncurkan buku baik sains, komputer, dan motivasi. Di antaranya yaitu berjudul Mau Sukses? Nggak susah kok. Dilanjutkan dengan Aku Bisa, BSI Beyond Success Inspiration, dan buku Kupas Tuntas Jurus Jitu 1000% Lulus Ujian yang diintisarikan dari 6 tahun perjalanannya sebagai trainer. Lebih dari 100.000 alumni dari ratusan sekolah dan lembaga yang pernah merasakan inspirasinya dengan moto hidupnya, malu jadi benalu, malu kalau cuma minta melulu. Bapak Haji Yuli Kuspartono Eskom merupakan founder dan direktur utama dari Lembaga Pelatihan Manajemen Leadership Bangkit Indonesia 1, Lembaga Pelatihan BISA, The Bright Side of Indonesia, bervisi menata kembali budaya, filosofi kehidupan dari setiap individu generasi penerus bangsa, baik dalam sebuah lingkup organisasi sekolah ataupun kemasyarakatan. Ada sebuah pesan dari almarhum ayahnya yang masih terngiang di telinga Mas Yuli ketika Mas Yuli memiliki keinginan untuk membangun dan mengangkat harkat masyarakat dalam hal pendidikan, mencoba sebagai seorang pengajar, yaitu tetaplah kamu berpikir besar, namun mulailah sesuatu dari yang kamu bisa, meskipun kecil. Pesan ini telah membangun sebuah impian menjadi kehidupan indah yang nyata dalam keluarganya. Mas Yuli berhasil mencetak sejarah dan telah membuktikan bahwa sepanjang karirnya, Mas Yuli telah 3 kali berturut-turut menerima penghargaan sebagai trainer motivasi pendidikan terbaik anugerah Museum Rekor Dunia Indonesia dengan peserta terbanyak. Tahun 2008 sebanyak 16.300 peserta, tahun 2009 sebanyak 17.440 peserta, tahun 2010 sebanyak 18.400 peserta di Istora Senayan, Jakarta. Dengan dilandasi visi menjadikan Indonesia lebih baik dan misinya yaitu melengkapi filosofi kehidupan yang sudah ada, baik perorangan, organisasi maupun perusahaan.
melalui potensi kepemimpinan, intelektual, mental, dan spiritualnya, maka ia berharap segala ilmu dan materi yang disampaikan dapat melengkapi kompetensi yang sudah ada dari masing-masing individu manusia. Inilah salah satu putra terbaik negeri ini, Master of Inspiration Trainer Indonesia, Mas Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman mahasiswa baru Latan Sama Siro punya status baru, yang tadinya pelajar, siswa, sekarang menjadi mahasiswa. Sebelum masuk ke materi, ada sedikit puisi, catatan buat teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa baru di Latansa Masiro. Kita simak dulu ya. Dari Latansa Masiro untuk Indonesia. Indonesia tidak terbuat dari kebanggaan yang sama, tapi kesamaan nasib anak bangsa. Terbangun dari rasa memiliki anak bangsa yang berjanji untuk berdiri. Di tanah kita, agama dan tradisi saling memberi arti, membuka peluang untuk saling menghargai. Sejarah menuju lebih sempurna, Indonesia yang jaya sudah di depan mata. Mahasiswa Latan Sama Siro adalah ratusan sarjana yang akan diwisuda. Banyak yang sukses, yang berhasil, yang merasa siap untuk memimpin. Pendidikan memang membuka banyak kesempatan. Pendidikan otomatis melahirkan pemimpin. Pemimpin tidak lahir karena ijazah, tapi oleh kerja keras dan pendidikan yang terus dilakukan. Apa artinya ijazah yang tertutup jika kepedulian, apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri sendiri dan famili? Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda hanya hai mahasiswa-mahasiswi Latan Sama Siro, siapkan Indonesia masa depan, rintis jalan berisi separuh Indonesia yang berdikari dalam teknologi. Anak muda lekaslah menyiapkan diri, menyongsong hidup bagi karya, bukan perlombaan ego diri. Dunia yang bermakna hanya terjadi jika tujuan hidup bukan tentang diri sendiri. Cintai Indonesia apa adanya, dengan segala yang Yuk, mengawali seminar ini, teman-teman mahasiswa baru, kita sama-sama menatap masa depan di Latan Sama Siro dengan keyakinan, dengan keteguhan, lalu kita sama-sama menyimak atau jika perlu menyanyikan lagu ini. Kita mulai ya. Indonesia
Oke, kita mulai materinya. Saya mau lihat teman-teman wajahnya. Halo Amalia. Halo Tria Agis Triani. Ada kempotnya nih, apa kempotnya dia? Ada kempotnya. Ada Dea Oktaviani. Ada Lena Fadila. Ada Akang Ahmad Basori, luar biasa. Ada Dina. Ada banyak yang lainnya. Ya, saya nggak bisa sebut satu-satu. Teman-teman semua, simple, sedikit saja saya mau coba sharing. Kita harus berbuat sesuatu. Tadi teman-teman sudah lihat lagu Bangun Pemudi-Pemuda yang diilhami dari Sumpah Pemuda. Kita harus membuat Indonesia menjadi lebih baik ya. Walaupun Anda berada di kampus yang nun jauh, kalau kata saya nun jauh di sana, karena posisi saya sedang tidak di Lebak, saya sedang di sebuah kota yang hujan deras, lalu ada halilintar petir menyambar-nyambar, sementara saya ada di lantai paling atas ini sepertinya. Kalau saya tersambar seperti apa nih Kang Rohim ya? Oke, teman-teman semua sebagai mahasiswa, saya suka dengan Teh Ulfa tadi. Mahasiswa itu adalah agent of change. Oke, saya mau sharing sama teman-teman mahasiswa. Agent of change, agen perubahan. We want order to change. Mau nggak teman-teman berubah? Ya, kalau mau, angkat tangan aja. Kepalkan tangannya. Yuk, saya mau tanya, mau nggak teman-teman berubah? Yes, berubah. We want order to change, teman-teman. We want order to change. Teman-teman sudah melalui tahap dari mulai SD, siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, SMK, tapi sekarang status teman-teman adalah ada kata di depannya yaitu maha. Maha itu besar. Jadi ada kata-kata mahasiswa. Dengan status mahasiswa, ada sebuah kebanggaan, ada sebuah cita-cita, ada sebuah tujuan yang nantinya akan teman-teman raih di kampus ini. Nah, tapi saya mau tanya sama teman-teman semua. Lihat slide ya, lihat slide. Saya kasih kalimat sederhana. If you do A, you will get A. Ya, ada yang dari bahasa Inggris ya. If you do A, you will get A. Artinya kalau kita kerjain A, yang kita dapat juga cuma A. Setuju ya? If you do A, you will get A. Lalu yang kedua, if you want B, you must change your action from A to B. Ya, if you want B, kalau kita ingin sesuatu yang berubah, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang B, you must change your action from A to B. Ya, sekarang saya tanya sama teman-teman semua yang ada di YouTube, yang ada di Zoom. Siap nggak untuk berubah? Kalau siap, kepalkan tangannya ke atas. Siap. Yo, siap. Ya. Sekarang saya uji, saya tes. Saya tes ya, kalau benar-benar siap berubah. Saya kasih tes 3 soal. Benar nggak teman-teman bisa berubah? Soal yang pertama, kalau ada alat tulis silakan pakai alat tulis, nanti jawabannya ditayangkan di kamera. Kalau nggak ada alat tulis silakan dibayangkan aja. Ya, soal nomor 1. Kalau teman-teman mau bisa berubah ya, atau teman-teman benar bisa berubah. Soal nomor 1. Pernah makan ikan ya? Pernah makan ikan? Pernah melihat ikan? Pernah, Pak. Oke, sekarang dalam waktu 10 detik, kalau ada kertas gambar di kertas, kalau nggak ada kertas gambar di benak kepala, dalam waktu 10 detik, tanpa suara ya. Nah, ini siapa yang ribut banget ya? Amalia ini dari tadi saya udah close, masih aja dibuka juga ya. Amal di mute ya. Oke, tanpa suara ya. Sekarang saya minta 10 detik, kalau teman-teman bisa berubah, atau teman-teman mau berubah, dalam waktu 10 detik, gambar seekor ikan. Mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Ya, soal nomor 1. Soal nomor 1 ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Nanti kita lihat jawabannya benar atau salah. Kalau jawabannya yang benar, kita kasih pulsa 100.000.
Ayo. Ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Tolong gambar sebuah lingkaran. Oke, lingkaran ya, nggak boleh bohong ya. Lingkaran. Sip, sudah ada lingkaran. Lingkaran itu ujung sama ujungnya ketemu. Mau lingkaran kecil, mau lingkaran besar, terserah. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Satu aja lingkarannya. Oke. Nah, sekarang dalam waktu 3 detik, 3 detik ya. Dalam waktu 3 detik, lihat lingkarannya. Jangan lihat kamera, lihat lingkaran. Lihat lingkaran Anda dalam waktu 3 detik. Dalam waktu 3 detik ya. Tolong buat sebuah titik. 1, 2, 3 titik. Oke, sip. Soal yang terakhir. Soal nomor 3. Hadiahnya pulsa nih. Kalau benar jawabannya, 3-3-nya benar jawabannya, hadiahnya pulsa. Oke, soal nomor 3. If you do A, you will get A. If you want B, you must change your action from A to B. Teman-teman bisa berubah nanti. Soal nomor 3. Saya kasih waktu 1 jam. 1 jam, kelamaan. Sepuluh detik, hitungan 10 ya. Dalam waktu hitungan 10 sampai hitungan 10, tolong buat gambar yang paling bagus. Gambar pemandangan, mulai. Pemandangan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, selesai. Nggak boleh gambar lagi. Luar biasa di belajar jarak jauh ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Gambar ikan. Perhatikan ikan masing-masing ya. Gambar ikan. Gambar ikan. Ya. Otak manusia itu ada 2, otak kiri dan otak kanan. Ya, otak kiri dan otak kanan. Ya. Perhatikan ikan masing-masing. Ya. Tolong tunjuk tangan yang kepala ikannya menghadap ke kiri. Ya, hampir semua kepala ikannya menghadap ke kiri. Hampir semua kepala ikannya menghadap ke kiri. Orang yang menggambar otak ikannya atau kepala ikannya menghadap ke kiri adalah orang yang sulit untuk move on. Kalau nanti teman-teman psikotes, ya, soal pertama, kalau teman-teman nanti psikotes di manapun, psikotes, jangan pernah menggambar kepala ikannya ke kiri. Orang yang menggambar kepala ikan ke kiri ini nggak kreatif. Boleh nggak kepala ikannya menghadap ke atas? Boleh. Boleh nggak kepala ikannya menghadap ke kanan? Kenapa mayoritas ke kiri? Oke, soal nomor 2. Lihat lingkarannya. Tolong tunjuk tangan yang titiknya di tengah lingkaran. Yes, semua titiknya di tengah lingkaran. Salah jawabannya. Orang yang gambar titiknya di tengah lingkaran adalah orang yang tidak mau keluar dari lingkaran hidupnya. Kalau miskin, miskin selama-lamanya. Rasain loh. If you do A, you will get A. Banyak orang semua gambar titiknya di tengah lingkaran. Kenapa? Orang inginnya easy going. Pertanyaan saya, boleh nggak titiknya di luar lingkaran? Boleh nggak titik garis lingkaran? Boleh. Boleh. Boleh nggak titiknya di balik lingkaran? Boleh. It's be different. Harus be different. Jadi mahasiswa itu harus punya kemampuan berpikir yang berbeda sama orang lain. Ya. Kalau titik di tengah itu udah biasa, bro. Titik di luarnya itu yang luar biasa. Paham ya? Soal nomor 3. Saya jauh di daerah dari Rangka, saya di daerah luar dari Rangka, saya di atas sebuah gedung, tapi saya bisa lihat dari sini. Hampir mayoritas gambar pemandangannya ada gunung. Gunungnya ada 2. Di bawah gunung ada garis lurus. Di bawah garis lurus ada garis-garis kotak-kotak sawah. Capek deh. Halo bro, sis. Antum tuh mahasiswa atau anak SD? Amalia tolong di mute ya.
Amalia di mute aja, nggak usah pakai suara. Oke. Ketika nanti Anda psikotes, saya cuma mau tanya, pemandangan apakah harus identik dengan gunung? Boleh nggak pemandangan itu sebuah perahu layar di tengah laut? Boleh. Boleh kan? Boleh nggak pemandangan itu bukan cuma perahu layar, tapi pohon kelapa di pinggir pantai atau bunga mawar? Atau kalau memang pemandangan harus gunung, boleh nggak kalau gunungnya itu nggak harus dua, satu aja? Kenapa harus dua coba? Boleh nggak kalau misalkan ada gunung, di atasnya bukan gunung, bukan matahari, tapi mobil? Kenapa juga harus ada matahari di atas gunung? Nah, teman-teman, kata kuncinya adalah, sekali lagi kita lihat di slide, we want order to change. If you do A, you will get A. If you want B, you must change your action from A to B. Banyak orang ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, tapi banyak orang yang tidak siap merubah tindakannya. Gambar pemandangannya begitu-begitu aja. Ya, coba disimak ya. When you do every day, kalau kita mengerjakan yang itu aja, you'll never get B. The only way that you get B, your change your action from A to B. Jadi sekarang, teman-teman sebagai seorang mahasiswa, rubah sesuatu perilaku kekanak-kanakan yang tadinya masih di siswa, tapi sekarang menjadi mahasiswa. Punya tanggung jawab lebih. Bukan sekedar mengikuti proses belajar, tapi ada cita-cita yang harus diraih, jadi sarjana. Ada cita-cita yang harus diraih, bukan cuma jadi sarjana, tapi dapat pekerjaan atau jadi pengusaha. Lulus SD masih masuk SMP, lulus SMP masih bisa masuk SMA atau pondok dan sebagainya. Tapi setelah lulus kuliah, pilihannya cuma ada dua. Bekerja atau jadi pengusaha. Baru opsi yang lainnya, menikah. Mudah-mudahan paham ya. We want order to change. Jadi besok-besok jangan lagi gambar pemandangan, gambar gunung. Jangan lagi gambar ikannya kepalanya ke kiri. Lalu jangan lagi titiknya ada di tengah-tengah lingkaran. Oke, lanjut ya. Sip. Nah, teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi Latansa Masiro, setiap perubahan, bahkan perubahan untuk menjadi yang lebih baik, selalu disertai ketidaknyamanan. Pasti nggak nyaman untuk berubah. Tapi kita harus berubah, ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Ya, nanti tolong di chat ya, jawabannya di chat, nggak usah pakai mic, di chat aja. I am starting with the man in the mirror. Saya akan mulai dari orang-orang yang ada di depan cermin, yaitu dirinya sendiri, ya, di depan cermin. Sekarang kalau saya mau tanya, simple, sederhana ya. Pertanyaannya begini. Siapa atau atas kehendak siapa Anda memilih kampusnya adalah Latansa? Coba saya mau lihat kolom chatnya. Yuk, coba saya mau lihat kolom chatnya. Keinginan sendiri dari Firmansyah, oke. Munajiro, kehendak diri sendiri. Siap, terima kasih. Siapa lagi nih? Yuk. Keinginan saya sendiri, Agistriani. Oke. Ulfa, kehendak Allah. Atas sendiri, Ahmad Basori, dan diridhoi oleh Allah. Oke, simple, sederhana ya. Ada yang tulis saran dari Kiai. Siap, alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman, yuk kita coba introspeksi diri sendiri. Ya, kita introspeksi. Ada yang kuliahnya atas diri sendiri, atas saran kiai, ada juga atas orang tua. Tapi coba lihat slide yang saya tayangkan ini ya teman-teman. Perhatikan slide-nya, lalu coba dibaca deh. Dalam kehidupan ini, bukan kita yang memilih untuk bertemu dengan siapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur segalanya tentang siapa yang akan hadir, siapa yang akan pergi, dan siapa yang akan kekal bersama kita. Artinya, teman-teman bisa kuliah di kampus terbaik ini bukan atas keinginan teman-teman, karena ini sudah diatur atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah sudah mengarahkan teman-teman kuliahnya di kampus ini, masa depan antum di sini. Oke lagi ya. Jadi kata kuncinya adalah kita bersama ada di kampus Latan Samasiro atas ridha Allah, atas kehendak Allah. Barang siapa mensyukuri nikmatku, bahkan aku tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Ini kata kunci mahasiswa, mahasiswi, baik yang baru ataupun yang lama, ketika kuliahnya di kampus yang sudah terpilih ini, kampus hijau, kampus beretika, berakhlakul karimah, bukan atas keinginan sendiri, bukan atas kehendak kiai, bukan atas siapa-siapa, tapi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi teman-teman ya, dalam kehidupan ini bukan kita yang memilih untuk bertemu dengan siapa, termasuk ketemu dengan pacar. Diputusin pacar itu berarti sudah jalannya Allah. Move on. Oke. Masih menyimak ya. Lanjut sekarang. Nah, materinya simpel sederhana. Saya cuma kasih waktu berapa menit nih ya? 10 menit lagi ya. Saya ngeri kesabar geledek di sini. Jadi teman-teman semua judulnya jadi sarjana beretika dan akhlakul karimah. Saya kasih kata kunci sederhana. Buat teman-teman mahasiswa baru ya, di bagian bawah tuh ada tulisannya. Kebaca ya. Good is not enough to be better, higher than bigger. Di kampus, menjadi baik aja belum cukup. Ya, di kampus, good is not enough. Menjadi baik aja nggak cukup ketika kamu bisa better, higher, and bigger. Artinya, kalau di masa lalu teman-teman di pondok menjadi yang the best, terbaik, di sekolah menjadi yang ranking 1, itu masa lalu. Anda akan masuk lingkungan yang baru, serba baru, teman-teman yang baru, kampusnya juga bukan cuma sekolah, tapi sekolah tinggi atau kampus. Menjadi baik aja nggak cukup kalau kita bisa better, higher, and bigger. Nah, etikanya bagaimana? Sederhana. Di Latansa ada 5 As, teman-teman. Keras, cerdas, tuntas, ikhlas, mawas. Ya, jadi kalau teman-teman mau bisa lulus dalam kondisi nilainya cum laude terbaik di kampus, rumusnya 5 As. Mensyukuri nikmat Allah, kuliah di Latansa itu belajar keras, belajar cerdas, belajar tuntas, ikhlas, dan mawas. Caranya bagaimana? Nah, caranya 5 As ini, kenapa harus 5 As? Karena di lingkungan kampus nanti Anda akan ketemu banyak hal. Ada istilahnya yang namanya KTP. Kebetulan ini kuliahnya masih online nih. Tapi begitu nanti Anda masuk kampus, ada istilahnya KTP. Kuliah tanpa prestasi. Mahasiswa ya mahasiswa, kuliah ya kuliah, tanpa prestasi. Pertanyaannya, kenapa bisa tanpa prestasi? Karena biasanya mahasiswa dengan KTP kuliah tanpa prestasi ini punya 5 penyakit, teman-teman. Penyakitnya apa? Yang pertama adalah ngeluh, ngedumel, ngomel, ngeyel, sama ngegosip. Nah, hati-hati dengan penyakit mahasiswa ini. 5M. Ngeluh terus, ada tugas ngeluh. Dosennya nggak masuk, ngedumel. Banyak PR, ngomel aja. Atau kalau disuruh sesuatu ngeyel. Ya, yang terakhir ini, suka ngegosip. 5M ya, ngeluh,
ngedumel, ngomel, ngeyel, sama ngegosip. Nah, bagaimana meruntuhkan 5A? Rumus yang pertama adalah dengan menggunakan yang namanya biar keras. Belajar keras itu apa sih? Di bawah saya tulis, belajarlah maka kamu akan smart. Bertepuk tanganlah maka kamu akan membusuk. Nah teman-teman, di kampus ada standar nilai yang namanya IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. IPK. Kalau di sekolah namanya nilai rapor. Kalau di kampus namanya IPK. Standar IPK untuk lulus dari sebuah kampus minimal 2,8 atau 2,75. Kalau IPK-nya 2 berarti nilainya C semua. Jadi nilai itu ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. A itu nilainya 4, B itu nilainya 3, C itu 2, D itu 1, E itu 0. D dan E wajib mengikuti remedial. Kalau nilai C opsional. Nah, di sini teman-teman harus berjuang. Life is competition. Berkompetisi di kampus, berkompetisilah dengan baik, berkompetisilah dengan cerdas. Jangan sampai nilai IPK-nya di bawah rata-rata. Ya, itu yang dimaksud belajar keras. Bagaimana teman-teman meraih nilai IPK sebaik mungkin. Sekali lagi ya, ada A, B, C, D, E. Untuk lulus 2,8. Kenapa 2,8? 2,5 nyari kerja susah sekali teman-teman. Apalagi di bawah itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya mau lihat teman-teman semua. Saya mau tanya sama teman-teman. Tolong di chat lagi ya. Saya mau lihat belajar kerasnya. Tolong di chat lagi. Saya tanya. Apa yang memotivasi teman-teman setiap hari? Atau ke kampus lah setiap hari. Kalau kampus, tapi kita belum masuk kampus nih. Apa coba? Apa yang motivasi teman-teman berangkat kuliah atau belajar setiap hari? Orang tua menginginkan bisa ditulis di chat aja Amal, di chat Amel. Karena melihat kesusahan orang tua. Allahu Akbar, Firmansyah. Ada lagi yang lain? Untuk belajar ikhlas, ya. Oke, teman-teman. Jadi kata kuncinya besok atau nanti kapan mau belajar kuliah, jangan lihat yang nomor 1. Banyak nih mahasiswa yang lihat nomor 1. Cuma cari apa? Cari absen. Kalau cari absen bukan mahasiswa, karyawan. Yang kedua, untuk mendapat status. Atau bangga ya statusnya sekarang mahasiswa. Yang ketiga, untuk mencari ilmu. Nah ini menawa itu nomor 3, paling tinggi. Atau yang lebih tingginya ada lagi, untuk ibadah. Atau yang lebih tinggi lagi, untuk rasa tanggung jawab. Dan untuk keluarga, ayah, ibu, kakak, dan adik. Ya. Lihat video ini ya, sambil saya break dulu.
love you ayah, love you. Nah, oke. Lanjut ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu belajar cerdas. Apa itu belajar cerdas teman-teman? Coba sekarang. Kuliah berapa tahun nanti? Berapa lama? 4 tahun ya? Oke, kuliah 4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa ya. 4 tahun itu perjalanan sangat panjang loh teman-teman. Setuju nggak dengan time is money? Waktu adalah uang, waktu adalah ibadah ya. Jadi teman, jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu atau kura-kura. Kalau ada di kampus ya biasanya kuliah pulang. Atau kalau anak senat nih, anak BEM, anak UKM kuliah rapat. Tapi diingat ya, ketika nanti teman-teman lulus dari kampus, ijazah itu tidak mencerminkan skill. Ingat ya, ijazah itu tidak mencerminkan skill. Ya. Nanti ke depannya pemerintah sudah menetapkan bahwa ketika akan lulus itu harus ada yang namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ya, bukan cuma selembar ijazah, tapi ada namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Apa itu? Isinya adalah bermacam-macam kegiatan yang teman-teman lakukan dimulai dari masuk sampai dengan nanti lulus, yang ditandai dengan yang namanya sertifikat. Jadi usahakan selain waktu kuliah, teman-teman isi waktu dengan mengikuti kegiatan seminar, kursus, dan yang lainnya yang menambah skill daripada teman-teman. STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Artinya masa depan Anda menjadi seorang guru. Boleh guru matematik, tapi ada skill tambahan. Guru matematik yang jago bahasa Inggris. Matematik boleh matematik, ikut kursus bahasa Inggris. Guru matematik tapi bisa bahasa Arab, ikut kursus bahasa Arab. Ada ilmu di luar dari kompetensi yang teman-teman dapat di kampus. Ya. Jurusan apa lagi SKPI? Biologi tapi jago desain grafis. Nah, bahasa Inggris tapi jago programmer. Jadi ada skill yang lebih yang bisa teman-teman dapat selain di bangku kuliah. Nah, di Latan Samasiro itu ada program yang namanya Learning Center. Ada belajar public speaking, ada belajar digital marketing, ada belajar menjadi wirausaha, ikut di sana. Jadi jangan puas dengan ilmu yang ada di bangku kuliah. Tapi ikuti tambahan-tambahan di luar dan di dalam kampus. Contoh nih misalkan, di sini ada Ahmad Basori, ada Dea, ada Munajiroh nih. Ya, atau ada Firmansyah juga nih. Sama-sama insya Allah besok lulus S1 ya, S1. Sama-sama semua pakai ijazah sarjana semua. Bareng-bareng ngelamar. Ahmad Basori ngelamar, Firmansyah ngelamar, Dea Oktaviani ngelamar, Amalia ngelamar juga. Ahmad Basori ngelamar mengandalkan 1 ijazah tanpa sertifikat. Firmansyah dia pakai ijazah, lalu dia punya 5 sertifikat. Dia ngelamar dengan ijazah juga dengan 5 sertifikat. Nah, Ahmad Basori tersingkir karena cuma 1 ijazah. Sertifikat itu akan menilai sejauh mana teman-teman sebagai seorang mahasiswa mengisi waktu kosongnya dengan kegiatan positif. Ya, jadi kalau ngelamar cuma pakai ijazah pasti akan kehilangan kesempatan. Nah, sekarang kompetisinya ada di mana? Ada di Firmansyah yang 1 ijazah dengan 5 sertifikat. Dea Oktaviani 1 ijazah dengan 5 sertifikat. Nah, sekarang kita lihat nih. Firmansyah sertifikatnya logonya sama. Di kampus Latansa semua. Artinya Firmansyah hanya ngikut seminar, kursus, dan lain-lain di 1 kampus. Sementara Dea Oktaviani dia 5 sertifikat tapi logonya beda-beda. Ada logo UI, ada logo Untirta, ada logo UGM mungkin. Nah, yang diambil adalah Dea. Karena jaringan silaturahimnya, networkingnya luas. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau cuma ikut sertifikat juga jangan cuma di dalam kampus. Jangan seperti katak dalam tempurung. Di Untirta ada seminar, ikut ke Untirta.
Di UIN ada seminar, ada pelatihan, ikut di sana. Ya, supaya kehidupan teman-teman di kampus itu full color, berwarna, nggak cuma Latansa aja. Paham ya? Jadi ambil ilmu sebanyak-banyaknya selama 4 tahun kuliah, bukan cuma di kampus, tapi dimanapun. Kejar ilmunya. Atau gini deh, iseng-iseng contohnya gini. Jodoh itu dijemput atau dicari? Dijemput kan? Jadi kalau pingin jodoh anak UI, ya ikut seminar di UI. Ingin jodoh anak UIN, ikut seminar di UIN. Nah, kan sekalian cari jodoh kan gitu. Menjemput jodoh. Paham ya? Jadi kalau selamanya teman-teman adanya di Latansa, ya jodohnya cuma di Latansa aja. Jangan pernah mimpi punya jodoh anak UGM selama nggak pernah main ke UGM. Kan gitu. Saya pingin punya jodoh anak UIN, tapi nggak pernah main ke UIN, ya nggak dapet. Rezeki itu dijemput, jodoh itu dijemput, bukan dicari. Cari, emang disumpetin orang ya. Lanjut sekarang, kita lanjutkan lagi. Itu tadi belajar cerdas, artinya jelas ya teman-teman ya. Nah, belajar cerdas yang kedua nih. Coba lihat, dari again males banget. Saya lihat status mahasiswa nih. Malas kayak daring lagi masuk. Saya juga malas ngajar daring sebetulnya. Coba bayangin saya ngobrol, saya nggak tahu nih yang dengerin siapa kan gitu ya. Kita lihat ya. Teman-teman, digital transformasi sekarang ya. Sekarang ada virus mematikan buatan manusia. Kita nggak tahu apa namanya, tapi virus ini sudah maksa manusia menatap 7 jam per hari per layar. Coba bayangin. Virusnya nggak mungkin ujuk-ujuk hilang. Ini akan terus ya. Dan memaksa merubah dunia analog ke digital. Sekarang kita lihat ya. Ini saya tulis di depan teman-teman, di slide. In the future is not about the competition knowledge. Jadi masa depan itu sekarang bukan kompetisi pengetahuan teman-teman. Ya. In the future is not about the competition of knowledge. Tapi kompetisi ini adalah kompetisi kreatif, kompetisi dari imajinasi, kompetisi dari independent thinking. Berpikir secara mandiri. Jadi sekarang teman-teman ini generasi milenial, jangan berpikir pada kompetisinya itu kompetisi knowledge, enggak. Kompetisinya besok berbagai macam kompetisi. Kompetisi kreativitas, kompetisi imajinasi, kompetisi dari learning, kompetisi dari independent thinking, dan seterusnya. Jadi artinya teman-teman harus punya skill lebih dibanding apa yang diberikan di kampus. Nah, lalu apa yang harus disiapkan? Nah, teman-teman, ini harus disiapkan selama Anda kuliah. Cerdas. Yang pertama adalah digital leadership. Apa itu digital leadership? Pak, saya taunya leadership aja. Digital leadership apa ya? Digital leadership artinya teman-teman yang menguasai teknologi digital. Jadi bukan dikuasai teknologi, tapi teman-teman yang menguasai digital. Ya. Jadi bukannya teman-teman terus sekarang serba ngikutin media sosial, enggak, justru teman-teman yang menguasai media sosial. Ya, digital leadership. Caranya nanti kita akan ajarkan di Learning Center. Lalu yang kedua, invest in future skill. Investasikan skill teman-teman terhadap skill masa depan. Coba dulu kalau teman-teman ngelamar kerja, paling teringat di kepala lowongan sekretaris, dan sekarang banyak lowongan yang lain ya. Ada lowongan kerja food tester, coba enak banget tuh, jadi kerja tapi food tester. Ada lagi lowongan kerja yang namanya sleeping apa, jadi dia testing hanya untuk menguji tempat tidur itu enak ditidurin atau enggak. Coba ada juga lamaran yang namanya animal communicator, belajar memahami bahasa binatang. Ada lowongan content creator, lowongan-lowongan yang dulu nggak ada sekarang ada. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, invest in future skill. Lu pendidikan matematik tapi jangan puas di matematik. Lu kuliah di biologi tapi jangan puas di biologi. Lu kuliah di bahasa Inggris tapi jangan puas di biologi. Tambah skill yang lain. Ahmad Basori, jangan ngantuk, meremelek tuh. Yang ketiga, put yourself in ecosystem. Jadi tempatkan teman-teman dalam sebuah ekosistem. Ekosistemnya apa? Ekosistem yang positif. Udah miskin, main sama orang miskin. Oh, miskinnya double kuadrat. Ya. Orang kaya raya karena dia bergaul dengan orang kaya.
Kalau orang bodoh, jangan main sama orang bodoh, bergaul sama orang pandai, bisa jadi ketularan ilmunya jadi pandai. Yang udah pandai, jangan pelit sama ilmunya, bagi-bagi ilmunya. Nah, ya. Dan yang terakhir adalah invest dengan teknologi. Invest ke teknologi. Teknologi apa? Ya seperti ini. Sedang berhadapan dengan teknologi. Oke, lanjut ya. Sip. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Perhatian ya. Lihat slide yang di tengah, ada yang namanya shifting. Shifting itu pergeseran. Jadi, kalau saya klik, dulu ada yang namanya surat menyurat ya. Di Rangkas masih ada kantor pos nggak? Sekarang surat menyurat sudah diganti sama apa? Email. Kantor pos sudah tergeser fungsinya. Belajar di kelas, di kampus, sudah terganti dengan yang namanya e-learning. Akan berubah. KTP, pelaporan keuangan, berubah lagi menjadi e-government. Ini harus cerdas teman-teman. Pembayaran tunai, cash. Lama-lama besok nggak ada kasir ya, karena sudah diganti dengan e-payment. Jadi jangan pernah ngimpi kerja jadi kasir. Nggak ada lagi nanti. Jangan pernah ngimpi kerja jadi teller. Nggak ada lagi nanti teman-teman. Semua diganti sama e-payment. Penjualan, pembelian di toko, udah berubah lagi. Nggak ada toko besok, adanya e-commerce. Mall sudah banyak ditutup. Nah, Anda generasi milenial harus melihat ini ke depan. Tinggal di Rangkas, iya tinggal di Rangkas. Tapi pengetahuannya harus maju ke depan. Jangan merasa tinggal di pelosok, di desa, di Lebak, di Rangkas, terus ya sudah, nyerah gitu aja. Nggak bisa. Ya. Lulusan Latansa itu banyak yang sudah jadi, bahkan ada yang bekerja di istana, jadi apa namanya, BPIP. Itu luar biasa. Rapat kerjasama, pakai e-bisnis. Tiket bus, nggak perlu lagi antri, ada e-tiket. Email, e-learning, e-government, e-payment, e-commerce, e-bisnis, e-tiket. Akhirnya orangnya jadi apa? Jadi edan. Ya, pada ketawa semua. Nah, supaya nggak edan, teman-teman harus belajar. Ya, lanjut, dipercepat lagi. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Coba cek di dompet ada berapa kartunya? Coba, ayo cek. Ada yang 5 kartu. Ada KTP, kartu mahasiswa belum dapat, apalagi kartu perpustakaan, kartu diskon, kartu minimarket. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Ketika semuanya menggunakan kartu, artinya semua sudah digital. Dulu orang bawa duit, tapi sekarang orang bawanya kartu. Kebayang nggak ke depannya jumlah kartu di dalam dompet itu nanti kayak kartu remi 52 kartu. Ayo lu, rasain dompetnya tebel. Bukan isinya duit, tapi isinya adalah kartu. Ya, ini contoh teknologi. Nah, dulu coba lihat, belajarnya kan pakai whiteboard. Sekarang anak SD sudah pakai LCD. Lalu masuk ke kampus sudah seperti itu. Tapi sekarang ini semua ditinggalin. Yang pakai whiteboard, yang pakai LCD, yang pakai apa namanya DLP projector, sekarang sudah diganti sama yang namanya daring atau online. Anda di mana, belajarnya di mana. Kita nggak bisa teknologi teman-teman. Kita menyesuaikan dengan yang namanya teknologi. Ya, nah, bagaimana di Latansa? Nah, Anda lihat teman-teman, ini virus memaksa kita stay at home ya. Jadi percepatan digital transformasi ini sekedar ilmu buat Anda, karena Anda ada calon guru, semua kaget-kaget kan? Padahal skenario-nya Indonesia 2030 baru digital semuanya. Tapi dengan adanya virus, semuanya merubah gaya hidup, pola hidupnya berubah. Jadi radikal, ya. Manual menjadi digital. Nah, ini yang akan menjadi pekerjaan dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi calon guru-guru nanti. Ingat teman-teman, tidak sepertinya ini nggak mungkin setback kembali lagi. Hati-hati, dan mungkin ini akan melaju makin cepat dan seterusnya akan online. Ayo, rasain loh.
Jadi mahasiswa harus apa? Ya harus menyesuaikan dengan kondisinya. Nggak boleh mengeluh, nggak boleh ngomel, nggak boleh ngedumel. Belajar di mana aja, kapan saja. Pakai apa? Pakai media sosial, pakai laptop, pakai handphone. Nah, ya, oke. Moderator masih ada waktunya? Moderatornya tidur. Oh tidak, masih hadir Prof. Oke, masih hadir. Sip. Masih ada waktu Ya. sedikit lagi ya? Boleh. Oke, teman-teman setelah sudah belajar keras, cerdas, yang ketiga adalah belajar tuntas. Tuntas itu artinya teman-teman nggak boleh berhenti di tengah jalan kuliahnya. 4 tahun selesai 4 tahun. Nggak boleh cepat, nggak boleh lambat. Jangan jadi MA, mahasiswa abadi. Waduh, aku belum dapat jodoh, kuliahnya 5 tahun aja, 6 tahun lagi. Ya emang itu kampus nenek moyang lo. Kuliah 5 tahun, 6 tahun. Cuma cari jodoh. 4 tahun selesai tepat waktu. Amin ya. Jadi tuntas ya, nggak boleh separuh-separuh. Nih lihat nih, coba telur sama ayam. Telur kalau dipecahkan dari luar akan jadi telur mata sapi. Tapi kalau telur dipecahkan dari dalam akan ada kehidupan yang baru. Artinya kampus tidak akan memaksa Anda untuk menjadi smart, tapi Anda sendiri yang harus menjadi seorang yang smart. Ya. One talent is more than enough to make your success. Satu talenta udah cukup buat lu sukses, teman-teman. Jadi nggak perlu lihat talenta orang lain, fokus pada talenta Anda, konsisten, komitmen, dan persisten. Sekali lagi ya, one talent is more than enough to make your success. Allah kasih talenta kita banyak banget dari ujung kepala sampai ujung kaki. Banyak banget. Otak bisa apa, tangan bisa apa, kaki bisa apa. Tapi one talent is more than enough. Satu talenta aja udah cukup bikin kita sukses. Pertanyaannya talentanya yang mana? Nah, lu cari sendiri talenta lu yang bagus yang mana. Ya, jadi Anda yang harus cari talenta Anda. Oke. Yang keempat, belajar mawas. Keras, cerdas, tuntas, mawas. Mawas itu respect. Belajar boleh online, tapi Anda tetap harus respect sama siapa? Sama guru Anda. Ya, seseorang murid atau seorang mahasiswa akan mendapatkan nilai kebarokahan ilmu tergantung bagaimana ia cinta dan patuh terhadap gurunya. Ya, jadi ilmu yang Anda dapat itu disebut barokah jika Anda patuh terhadap gurunya, terhadap kiainya. Belajar boleh saja jarak jauh, tapi tetap ya harus mawas, punya respect. Tanam kebaikan selagi ada kesempatan, karena kesempatan Anda belum tentu akan pernah datang lagi. Ya, kesempatan yang sama. Oke, ini saya lewatin. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu keras, cerdas, tuntas, mawas, dan yang terakhir adalah apa coba? Yang terakhir, mana ya slide-nya? Ikhlas. Oke. Belajar ikhlas. Sekarang saya tanya sama teman-teman, kalau belajar sehari berapa jam sih? Belajar sehari berapa jam, teman-teman? 3 jam ya, ada yang 3 jam, ada yang 1 jam. Setuju nggak belajar adalah ibadah? Oke, boleh dibuka. Setuju nggak belajar adalah ibadah? Setuju ya? Belajar adalah ibadah. Oke, sekarang kalau saya tanya, ibadah 1 hari berapa jam? Makan ibadah bukan? Ibadah. Tidur ibadah bukan? Ibadah. Artinya ibadah 1 hari berapa jam? 24 jam. Kalau belajar adalah ibadah, berarti belajar itu bukan 3 jam, tapi 24 jam. Rasain loh. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu konsep belajar adalah ibadah. Oke, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Slide terakhir dari saya, jadilah personal master teman-teman semua ya. Menjadi orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Ahli benar-benar di bidangnya. Ya. Saya kasih tulisan di sini. Lihat angka 1 ya.
angka 1. Angka 2, 3, 4, dan seterusnya baru terbentuk dan berbunyi kalau ada angka 1. Angka 0 yang berderet nggak akan punya nilai kalau depannya nggak ada angka 1. 1 itu siapa? Anda. Ya, Anda yang punya peran terhadap diri Anda sendiri selama 4 tahun di kampus Latan Samasiro. Jadilah personal master pada diri Anda sendiri. One talent is more than enough to make your success. Anda yang punya satu talenta, jangan lihat pada talenta orang lain, tapi fokus pada talenta Anda. Konsisten, komitmen, dan persisten. Ya, itu ada dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Kalau teman-teman mau diskusi, silakan. Ada YouTube saya, ada Instagram saya, Mas Yule. Ada fanspage saya, ada aku bisa. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ajar asar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Yule atas motivasi yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan dapat memberikan kita semangat untuk terus maju selama 4 tahun kuliah. Oke teman-teman, masih ada waktu 10 menit lagi sampai jam 15. Itu silakan kalau ada yang bertanya silakan lewat chat atau langsung raise hand aja, nanti saya terus setelah raise hand saya pilih, setelah pilih silakan open mic. Ya, yang mau bertanya. Oh ya, Pak Prof, ada salam dari Master Awin Hipnoterapis. Katanya semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk sahabat saya, Mas Yule. Juga untuk Latan Samasiro. Master Awin Hipnoterapis, ini dia di chat YouTube, Pak. Iya. Pertanyaan belum ada di YouTube, kebetulan belum ada. Teman-teman silakan yang ingin bertanya. Gimana? Kita tuh misalnya enggak boleh. Ya, Teh Amalia mau bertanya, monggo. Kan kita tadi kita biar enggak apa kan? Cukup kayaknya, Kang Rohim, ajar asar. Cukup kali ya? Ya. Iya. Oh, ada Ahmad Basori, silakan Ahmad Basori. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ucapkan terima kasih ya, materinya bermotivasi buat kita semua. Semoga kita bisa bangkit dari kemarinnya buruk, sekarang lebih baik. Yang di sini Basori tanyakan, bagaimana ya Pak cara kerja itu dengan ikhlas gitu, biar kita hati itu ikhlas gitu. Bagaimana caranya gitu? Sebabnya kalau kerja sukanya kan hati itu ikhlas atau tidaknya gitu. Mohon penjelasannya bagaimana kalau kita itu kerja itu dengan ikhlas gitu. Langsung ya, Basori ya. Langsung ya. Ikhlas itu punten ya kalau nggak sopan. Tapi ambil contoh yang paling simpel, gampang nih. Ikhlas itu ketika kita masuk kamar mandi, toilet, itu ikhlas. Pernah mikir nggak? Kalau paginya nih atau malamnya habis makan sate, makan di traktir di hotel yang berbintang 5, makannya enak banget. Terus habis tidur, terus pagi-pagi mules. Terus pernah mikir, aduh ini kalau dikeluarin sayang gitu. Enggak kan? Masuk kamar mandi, langsung keluar. Nah itu ikhlas. Gitu aja. Jadi ikhlas itu kita nggak usah mikirin macam-macam. Just do it. Kerjain aja. Lillahi ta'ala. Jadikan lelah itu lillah. Sekali lagi ya, jadikan lelah itu lillah. Jadi ukuran ikhlas itu bukan di hati kita, ikhlas itu ukurannya dari Allah. Jadi udah jalan aja gitu aja. Ya. Sip. Mudah-mudahan terpuaskan. Nanti kapan-kapan kita ketemu di kampus ya, Ahmad Basori. Siap. Ingin bertemu. Siap. Ingin dapat motivasi. Siap. Ya. Kang Rohim,
Ya, silakan. Masih ada yang bertanya atau kita cukupkan saja? Dina Dainah, Pak, izin bertanya. Oh, yes. Silakan. Dina Dainah yang bertanya, Pak, bagaimana caranya kita agar kita terus semangat belajar dan bekerja? Jadi tidak ada kata kayak ngeluh-ngeluh gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak, dan motivasinya. Ngeluh. Lihat alasannya ngeluh itu kenapa, Teh Din? Supaya nggak ngeluh. Kenapa? Kenapa ngeluh dulu? Jadi lihat. Jadi gini, buat Teh Dina sama teman-teman yang lain, kalau ingin bekerja dan yang lain-lain supaya nggak ngeluh, hilangkan kata tapi. Sekali lagi ya, hilangkan kata tapi. Saya mau belajar tapi nggak jadi belajar. Saya mau bekerja keras tapi nggak jadi. Jadi hilangkan kata tapi yang pertama. Karena kata tapi itu menegatifkan kata positif yang ada di depannya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, pasti udah tahu lah bahwa kalau kita sholat itu, belajar itu seolah-olah kita mau mati besok. Sehingga sholat kita, kerja kita, ibadah kita benar-benar mesra sama Allah. Itu aja. Yang simpel. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup sepanjang masa. Enggak. Siapa tahu nanti malam diambil. Misalkan nih, kita habis seminar nih, lagi seminar gini nih, lagi ikutan gini, ntar malam teh ya, malam teh sama A nih, ntar malam lagi tidur di dalam rumah atau di dalam kamar, tiba-tiba teh pintu kita ada yang ketok di luar, tok 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 gitu. Atas izin Allah, Umi sama Abi nggak dengar, kakak sama Ade nggak dengar. Cuma dengar kita. Terus tok tok kedua. Kita takut karena jam 1 malam, jam 2 malam. Nah, yang ketok ini pinter. 1 kali, 2 kali nggak ada jawaban, lalu yang ketok ini kasih salam. Tok tok tok, assalamualaikum. Oh, nggak mau dijawab nggak? Jawab waalaikumsalam kan? Begitu dibuka malaikat maut. Nah lo, terus malaikat maut bilang, mohon izin, mau ambil kamu hari ini. Jangan aku, ambil tetangga sebelah dulu. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Selesai sudah. Jadi konsep kerja keras itu, bayangkan bahwa besok kita udah nggak ada lagi. Kerjakan sekarang, jangan nunda besok. Ya. Jangan pernah berpikir besok kita masih ada. Karena kita nggak akan pernah tahu besok masih ada atau enggak. Kerjakan aja, just do it. Sama dengan ikhlas tadi. Jadi keras, cerdas, tuntas, mawas, dan ikhlas sama. Just do it, kerjain sekarang. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia termasuk orang-orang yang merugi. Demi masa. Allah sudah bersumpahnya demi masa loh. Kan gitu. Ya, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Teh Dina. Ya, karena masih ada satu lagi pertanyaan, Prof. Boleh atau kita tutupkan saja? Satu lagi deh. Itu Firman Satu. Ya, Kang silakan, Kang Firmansyah. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa izin? Kenapa cara mengetahui kita ada bakat nih? Bagaimana cara kita mengetahui bakat kita? Apa kita bakat dalam ini? Apa kita bakat dalam bidang itu? Kita bagaimana cara mengetahui bakat kita? Bagaimana kita meningkatkan bakat tersebut? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Firmansyah, bagus pertanyaannya. Firmansyah dan teman-teman yang lain, bakat itu apa sih? Bakat itu gampang ya. Bakat itu ketika teman-teman mengerjakan sesuatu enjoy, itu bakat. Nah, gitu aja. Kita ngerjain itu senang, itu bakat lu di situ. Nyaman di situ. Bakatnya seneng olahraga, udah bakatnya olahraga. Nggak usah dibikin susah kata-katanya. Bakat itu adalah apa yang kita kerjakan lalu kita nyaman, ya itu bakat. Kita suka ngoprek komputer lama banget, kalau udah ngoprek komputer, nah itu bakat lu di situ udah. Ya. Jadi bakat itu ketika kita nyaman mengerjakan sesuatu, nah itu bakat. Nah, tinggal ketika teman-teman sudah tahu itu bakatnya, nah diasah. Asahnya bagaimana? Nah, belajar sama orang-orang yang sudah punya pengalaman. Sama-sama orang-orang yang sudah punya ilmu.
Teman-teman ingat ya, waktu di sekolah SD, SMP, SMA ada pepatah dari guru, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Di kampus ganti. Ya, sekali lagi ya, kalau di sekolahan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Begitu di kampus diganti, ditambah pengalaman orang lain adalah guru yang paling berharga. Paham? Ada tambahan apa? Orang lain. Ya, kalau di SD, SMP, SMA, guru-guru pasti bilang pengalaman adalah guru yang paling berharga. Nah, kalau di kampus beda. Pengalaman orang lain adalah guru yang paling berharga. Artinya kita mulai belajar sama orang lain. Belajar sama orang lain, belajar sama mentor. Mumpung Anda di kampus, nanti kalau udah kuliah, ketemu sama dosen, ambil korek semua dosen, ilmunya habis, tanyain gitu. Jadi artinya Anda rugi kalau kuliah, tapi ilmu yang di dosen nggak dihabisin, rugi. Ya, jadi tanya sebanyak-banyak kalau sudah masuk kelas, atau kalau lagi online, tanya sebanyak-banyaknya kelas online. Ya, saya ngajar di STKIP mata kuliah aplikasi komputer ya, nanti insya Allah kapan-kapan. Aplikasi komputer semester 3. Ya, sip. Ya, baiklah, karena waktu sudah menunjukkan 15.00, akhirnya sudah menjelang waktu kita ditutup atau diakhiri. Sebelumnya, kembali saya ingatkan kepada teman-teman yang hadir untuk segera mengisi absensi. Ini absensi kita untuk, ini mohon maaf, ini SMBB 2020, satunya diganti sama 2. Kalau scan-nya ini sama. Ya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta seminar yang telah hadir, baik yang menyaksikan menggunakan aplikasi Zoom Meeting maupun yang hadir menyaksikan YouTube. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kesalahan dalam hal teknis maupun dalam salah ucap kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.